Sudah siap untuk bersorak bagi Tuhan? Saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam yang indah ini yang Tuhan sediakan buat kami semua. Kami berkumpul di tempat ini, kami mau memuji meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami percaya di ruangan ini, di hati kami hanya ada nama Tuhan yang dimuliakan. Amen. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Lukis jatuh malam,
Sama-sama kita katakan. Pujian, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang tubuh dan menang. Berikan pada anak domba. Pujian yang kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan sorak-sorak berdahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Yang diberkati dengan pujian, kita boleh sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat atas pujian kami. Kita percaya bahwa lewat setiap pujian penyembahan kita ada kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Lewat setiap lirik yang kita nyatakan, tidak hanya lirik saja, tetapi itu mengandung janji dan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Baik, mari pada malam hari ini kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam penyembahan kita lebih dalam lagi kepada Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa besar kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Lewati setiap masa, lewati setiap waktu, kemuliaan Tuhan selalu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan pujian ini dari awal. Bentuklah diriku serupa gambaran-Mu, Yesus, pakailah hidupku bagi kerajaan-Mu. Telah aku lupakan, semua di belakangku. Yesus, Yesus, arahkan hidup kepada panggilan-Mu Tuhan, kepada panggilan-Mu. Besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku. Mataku tertuju
berikan suara-suara yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi kita ulang pujian kita dari awal, sama-sama katakan. Tuhan, bentuklah diriku serupa gambaran-Mu. Yesus, pakailah hidupku bagi kerajaan-Mu. Telah aku lupakan semua yang di belakang kami Tuhan. Semua di belakangku dan ku arahkan hidupku kepada panggilan. Mari lebih dahsyat lagi bagi Tuhan, sama-sama katakan. Besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku. Mataku tertuju padamu, persembahkan hidupku Tuhan. Amin. Katakan ajaib, ajaib perbuatanmu. Kau nyatakan bagiku. Mataku tertuju padamu. Yesus, Kau kemuliaanku. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan. Besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku dan mataku. Persembahkan hidupku, ajaib Saya rindu teman-teman saja yang katakan pujian ini. Besar Kau nyatakan. Ini setiap pujian kami Tuhan. Ku persembahkan ajaib. Amin Tuhan. Amin. Sekali lagi dengan segenap hati sama-sama katakan. Besar. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau disenangkan atas setiap pujian kami Tuhan. Bagiku, yes, padamu. Ajaib Engkau Tuhan.
Yesus kau kemuliaan-Mu. Amin. Yesus kau kemuliaan-Ku. Yesus kau kemuliaan-Ku. Sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Kau besar, kau ajaib. Segala kemuliaan bagimu. Segala pengakuan bagimu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Segala pujian pengagungan bagimu Tuhan. Oh yang disenangkan atas setiap kami, oh yang disenangkan atas segalanya Tuhan. Kami bersyukur, kami tinggikan. Yesus kau kemuliaan kami Tuhan. Segala pujian, segala pengagungan hanya bagimu, hanya untukmu, hanya bagimu Tuhan. Mari naikkan mazmurku bagi Tuhan, mari sembah Tuhan. Persembahkan hidupku. Teman-temannya dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari tetap naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Mari tetap naikkan mazmurmu bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagimu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau baik. Sebab Engkau baik. Sebab Engkau baik Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu selalu baru. Sungguh tak dapat kami membalasnya Tuhan. Semua yang terbaik
renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Sungguh tidak dapat kami membalasnya Tuhan. Hanya kami bisa berkata bahwa besar Engkau dalam hidup kami Tuhan. Hanya kami bisa berkata bahwa Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Hanya kami bisa berkata dan memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Izinkan saya menyanyikan pujian ini bagi teman-teman semua. Mari kita angkat tangan kita bagi Tuhan. Besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku. Mataku tertuju padamu, ku persembahkan hidupku. Ajaib perbuatanmu, Kau nyatakan mataku tertuju padamu, Yesus Kau. Sekali dengan perlahan, mari sama-sama kita katakan, besar kemuliaan-Mu Tuhan. Besar. Amin, amin. Dahsyat Engkau bagi setiap kami Tuhan. Bagiku mataku tertuju. Mari dengan sungguh-sungguh katakan pujian ini bagi Tuhan. Kami persembahkan hidup kami Tuhan. Persembahkan Amin. hidupku. Ajaib, Ajaib perbuatanmu, Kau nyatakan bagiku. mataku tertuju padamu, Yesus Kau kemuliaan. Katakan Yesus Kau kemuliaanku, Yesus Kau kemuliaanku, Yesus Kau kemuliaan, Yesus Kau kemuliaanku. Mari sembah Tuhan, sorakan pujian bagi Tuhan. Besar kemuliaan, besar kemuliaan Tuhan. Benar apa Yesus, terima pujian. Amin, amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tilik setiap hati kami. Biarkan setiap kami terus melekat dan terhubung dengan-Mu Tuhan. Amin. Kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami Yesus.
Izinkan kami Tuhan menyembah-Mu. Biarkan pujian kami menjadi persembahan yang hidup bagi-Mu Tuhan. Sebab segenap hidup kami hanya untuk memuliakan-Mu Tuhan. Amin. Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami padamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan dengan segenap jiwaku, ku sembahkan. Sekali lagi, dengan segenap hatimu, mari sembah Dia. Ku sembahkan Tuhan. Yes, ini kami segenap anak-anak-Mu Tuhan, datang di hadirat-Mu, menyembah Engkau. Lihat setiap hati kami Tuhan, lihat setiap kerinduan kami padamu. Ku sembah Kau dengan segenap hidupku, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku, ku sembah, ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Sambil mengangkat kedua tanganmu, mari nyatakan pada Tuhan segala kerinduanmu. Hidup segenap nafasku, ini deklarasi kami Tuhan padamu. Segenap hidup kami hanya untuk menjadi persembahan yang kudus bagimu. Yes, kejayaanku tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, biar jadi persembahan di atas mezbahmu. Pertumbuhanku, pengharapanku, pengharapanku, ku serahkan semua. Saya rindu teman-teman semua. Segenap hidup, semuanya tidak ada artinya Tuhan, selain hanya untuk-Mu, selain hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kebanggaanku, kejayaanku tak ada artinya selain hanya untuk-Mu Yesus. Yes, yes, yes. Segenap hidup dan segenap nafasku jadi
persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Sedang hidup. Segenap hidup, segenap nafasku, kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Sedang hidup, sedang nafasku, biar jadi persembahan di atas. Yes Tuhan, tempat ini hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Dan kami rindu mendengar suara-Mu malam hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu dan kehidupannya memberkati kami semua malam hari ini. Sehingga kami semakin mengenal dan semakin intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau duduk diam mendengarkan. Kami mau fokus ke depan mendengarkan karena kami yakin Engkau akan berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Ya, shalom. Ya, malam hari ini kita akan dilayani oleh orang yang luar biasa. Ya, secara penampilan mirip-mirip sama saya ya.
gitu ya. Kami ada kemiripan sedikit begitu ya. Mirip bedanya cuma di kacamata, tetapi dari penampilan itu mirip sekali. Itu mari kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Bapak Pendeta Yandi Manobe. Silakan Bapak. Silakan. Baik, shalom. Ada sukacita. Satu ayat kita baca sama-sama, pertama Timotius pasal 4 ayat 12. Yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Separuh tidak buka tapi amin itu. Oke. Pertama Timotius pasal 4 ayat 12, sama-sama 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara, dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Paulus mengutus Timotius untuk jadi uskup di Efesus. Di mana? Di mana? Tapi sayang, Timotius ini masih terlalu rupa-rupanya dari dulu itu orang muda itu dianggap terlalu Oh, kira sepekan, padahal sepel. Terlalu sepel. Orang-orang tua tahu kalau anak-anak muda itu suka yang hura-hura, yang senang-senang, yang gas-gas dari dulu. Sekarang masih ada. Orang tua anggap anak muda begitu. Masih atau tidak? Oh, biar kasih tinggal doa anggap begitu. Nah, apalagi ada tantangan di sana di Efesus. Timotius akan berjumpa dengan orang-orang yang merasa diri pintar. Merasa diri? Bukan sekadar itu, tapi ada banyak sekali pengajar-pengajar sesat di sana. Anak muda berjumpa dengan orang yang rasa diri pintar, ada banyak pengajaran sesat oleh pengajar-pengajar sesat. Lalu apa nasihat Paulus terhadap Timotius, anak rohaninya? Dia bilang begini, Timotius, engkau sampai di sana akan berjumpa dengan hal-hal ini, tapi tidak usah berbantah-bantah dengan mereka, tidak usah. Yang engkau harus lakukan hanya satu. Yaitu jadilah teladan. Sama-sama 1, 2, 3. Boleh lebih kuat sedikit 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah 1, 2, 3. Jadilah teladan. Sekarang disampaikan dengan sangat baik. Keteladanan itu ada 5 dan keteladanan itu bertingkat-tingkat. Supaya kita bisa ukur. Apakah orang-orang Kristen masa kini, anak-anak muda masa kini bisa untuk menjadi teladan atau tidak. Dia kasih tahu. Yang pertama, engkau mesti jadi teladan dalam perkataanmu. Jadi teladan dalam apa? Perkataanmu. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3 jadi teladan dalam kata-kata orang Kristen, kata-kata anak muda Kristen harus terukur. Melewati proses berpikir yang baik, melewati proses beriman yang baik, baru boleh mengatakan sesuatu. Tuhan menciptakan manusia ada berapa mata? Berapa telinga? Berapa mulut? Ulang, berapa mata? Berapa telinga? Berapa mulut? Dia punya maksud banyak, tapi salah satunya adalah lihat 2 kali, dengar 2 kali, omong berapa kali. Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, omong berapa kali. Ada orang yang tidak ada mata, tidak ada telinga, tapi dia punya mulut 7. Tidak tahu apa-apa, tapi bicara macam tahu-tahu. Ada begitu? Pernah ketemu? Gitu. Engkau mesti jadi teladan dalam perkataanmu. Untuk hal ini dia kasih tahu sebenarnya dengan ringan. Karena itu mulut anak muda Kristen tidak boleh tipu. Kan mulut ini tuh.
Mulut orang muda Kristen tidak boleh tipu. Di sini ada tukang tipu? Ada kok tidak? Ada di sini kok tidak? Laki-laki atau perempuan? Dia pakai baju warna? Ulang-ulang. Oke, pertanyaannya gampang. Tipu boleh atau tidak? Tipu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu sedikit boleh? Aduh, ulang. Tipu boleh atau tidak? Tidak atau boleh? Boleh atau tidak? Untuk kebaikan tipu sedikit boleh? Boleh kok tidak? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan, tidak ada. Tipu itu tipu. Satu tipu melahirkan tipu baru. Kenapa tidak ikut ibadah? Perasaan dengan pendeta tanya, saya sakit. Ini tipu ini, ketemu dia punya mama, kita bilang dia ada sakit. Karena mama tidak tahu, mama bilang tidak, ada baik-baik itu. Kita ketemu dia, kita bilang, mama bilang engkau tidak sakit. Terus dia bilang, sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu mama. Satu tipu melahirkan tipu. Alkitab bilang, bapa dari segala penipu ialah. Jadi pada waktu kita tipu, kita punya bapa nama. Oh, di sini ada yang dia punya bapa nama begitu. Gitu. Ya haruslah kita jangan ada kok tidak di komunitas ini yang kita telepon terus dia bilang posisi. Terus dia bilang, pas kita tanya posisi terus dia bilang OTW. Padahal ada. Aduh. Kalau itu ada hanya satu kata sama-sama. Bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal. Berobatlah. Itu sakit itu. Iya itu sakit. Ada kisah lama, saudara tahu tapi saya mau cerita ulang. Memang tipu itu tidak boleh. Ada anak kecil umur 1,5 tahun laki-laki baru belajar bicara. Dia punya papa kepala desa di kampung. Terus memang kepala desa di kampung ya. Kalau kepala desa di kota tuh dia punya nama apa kita pusing. Ya ini anak ini setiap kali dia mau kencing. Dia minta tolong dia punya papa yang kasih kencing. Tapi kan dia papa pikir masa saya pejabat di sini baru anak kecil suruh saya antar dia kencing. Terus dia ajar dia pak anak. Dia bilang, adek, kalau adek mau kencing, adek kasih tahu bilang adek mau menyanyi. Jurus itu berhasil. Setiap kali ini anak mau kencing, dia kasih tahu dia punya papa. Papa, yo, adek mau menyanyi. Nanti dia punya papa sengaja bangun putar-putar keluar kasih kencing itu anak, selesai masalah. Satu waktu, dia punya papa mama tugas ke Jakarta. Titip ini anak di dia punya om. Tengah malam ini anak mau kencing dia kasih bangun dia pun om. Yo, adek mau menyanyi. Dia punya om karena tidak tahu dia om bilang jangan ini sudah malam ini jangan. Ini anak ulang om, yo adi mau menyanyi. Dia pun om bilang tidur nanti opa di sebelah mana itu. Ini anak sudah tidak bisa lah dia bilang Om ini sudah tidak bisa. Tidak bisa kenapa? Adi harus menyanyi. Dia punya om juga kasihan. Akhirnya dia pun bilang, sudah nak kalau begitu adik menyanyi pelan-pelan di om punya telinga. Ini anak bangun, dia kencing di dia punya om punya. Saya mau tanya siapa yang salah? Bapak atau om? Om atau bapak? Bapak atau om? Om atau bapak? Kenapa bapak yang salah? Kenapa bapak yang salah? Makanya kalau ya katakan, tidak katakan, benar katakan, salah katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani yang kau rubah sedikit. Kan kasihan itu om kan. Jadi
anak muda Kristen tidak boleh, tidak boleh. Kasih tau kawan di sebelah 1, 2, 3. Tidak boleh, tidak boleh. Pendeta Yandi, pendeta, kami anak muda sekarang, kami tidak biasa tipu. Kami hanya suka pakai 2 kata, yaitu sebenarnya dan tapi. Kenapa engkau tidak ikut ibadah? Sebenarnya saya ikut. Tapi, kalau saya tapi itu dia tidak ikut itu. Dia tidak ikut itu. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri ucap? 1, mulut orang muda Kristen tidak boleh. Kedua, mulut anak muda Kristen tidak boleh maki. Tidak boleh? Di sini ada yang biasa memaki? Ada. Ada kok tidak? Kalau ada hanya 1 kata sama-sama 1, 2, 3. Kalau tidak bertobat minimal berobatlah. Itu sakit itu. Sakit berat itu. Tidak boleh maki, tidak boleh apapun alas. Tidak boleh. Amin kok? Oke. Tapi yang ketiga dia kasih tahu sebenarnya. Mulut anak muda Kristen tidak boleh membuli. Tidak boleh. Kasih tahu kawan di sebelah tidak boleh. Di sini ada yang biasa bully. Tunjuk dia tidak boleh membuli, tidak boleh membuli. Kadang-kadang anak muda Kristen ini karena merasa terlalu akrab, karena merasa terlalu dekat, maka dia suka-suka saja. Ada teman satu kulit hitam. Terus ini teman datang bilang begini, "Shalom." Terus dia bilang begini, yang biasa bully bilang begini, "Suara ada tapi orang di mana?" Itu bully kok tidak? Tuh. Ada teman badan agak besar sedikit dia bilang, "Saya gemuk." Tidak. Betul, iya tidak gemuk. Hanya dari jauh saja sudah kelihatan. Betul toh? Ada yang biasa bully-bully begitu? Nah, baik. Saudara lihat sekarang. Ternyata mulut kita ini menjadi sangat penting toh. Kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Kristus, kata-katamu mesti memuliakan. Memuliakan. Kamu juga cara pilih lagu tuh pilih lagu yang baik sedikit. Mantap sedikit. Kami, Pendeta Yandi umur 48. Kami punya lagu dulu itu lagu realistis sekali. Gereja tua. Itu kisah di kampung dulu, pergi ibadah pemuda, pergi, baku lihat begini lama-lama suka menikah. Itu kan. Realistis. Masihkah kau ingat waktu di selesai? Daripada kamu punya, itu dia punya ini maksud lain, tapi saya coba bawa ini saja. Kamu berbohong. Lihat itu. Lihat. Orang tipu saja percaya. Kamu lukai. Aduh, apa? Coba kau pikir. Apa? Memang tidak ada, kamu saja yang mau bikin begitu, tidak ada itu. Dia punya kedua lebih parah. Kau tinggalkan aku. Kau dengan yang lain. Itu gila. Jangan terbiasa isi di sini dengan. Sudah tidak mendidik begitu. Tapi dia pun cara kamu berbohong. Macam masuk tidak usah. Jadi kalau kamu ingin berkata-kata,
berkata-kata. Pikirkan dengan baik, melewati proses berpikir, melewati proses beriman, dan katakanlah sesuatu. Ada satu mikrolet di Kupang tuh gagah-gagah, bagus. Musik mantap. Yang menarik ada satu. Saya lihat dia cukup kreatif ini sopir ini. Dia tulis di pintu tempat naik turun, dia tulis begini. Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Jadi saya bayangkan mungkin supaya kalau orang omong tidak usah dengar toh. Tidak ada waktu untuk orang punya bicara-bicara. Saya bayangkan begitu. Tapi ternyata bukan itu yang dia maksudkan. Dia lanjut di bawah. Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Supaya kalau Tuhan panggil, engkau tidak dengar jadi engkau dengar. Saya bilang, manusia macam begini ini Tuhan tidak panggil. Itu dia pergi sendiri itu. Jadi pilih kata-kata yang baik ya. Pilih kata-kata yang baik. Amin kok? Amin. Orang Kristen begitu. Jadi kita pakai ini kata-kata ini dengan baik. Itu ukuran pertama. Jadilah teladan dalam sekarang kata-kata sudah bagus. Kata-kata yang keluar sudah bagus. Dia kasih naik lagi kelas. Kalau kata-katamu sudah bagus, sekarang dia sampaikan. Engkau mesti jadi teladan dalam tingkah lakumu. Teladan dalam kasih tau kawan di sebelah 1, 2, 3. Teladan dalam Saudara, batu uji dari kata-kata adalah tindakan. 100 orang bisa berkata-kata yang baik, dengan baik. Tapi waktu kita uji dengan kata-kata, dengan tindakan, tetap 100 atau turun. Karena banyak orang tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan. Saya melayani di satu pulau di NTT, Pulau Alor namanya. Saya pergi ketemu ada pendeta. Di tempat itu ada burung beo. Ada apa? Ini burung beo ini terlalu jinak. Saking terlalu jinak ini, tidak taruh di sangkar, tidak ikat. Lepas saja. Kita duduk-duduk begini, burung jalan-jalan. Karena itu dipastori dekat gereja. Dalam tradisi gereja kami kalau bunyi lonceng 3, teng, teng, teng. Yang pimpin ibadah akan bilang, pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan seterusnya. Ini burung beo mungkin sering dengar. Jadi setiap kali bunyi lonceng 3, teng, teng, teng. Ini burung bilang, pertolongan kita ialah di dalam. Karena itu berulang beberapa kali saya mengambil kesimpulan. Kalau hanya omong, burung beo juga bisa. Sama-sama 1, 2, 3. Kalau hanya omong, burung beo juga bisa. Kasih tau kawan di sebelah 3, 2, 1. Kalau hanya omong, burung beo juga bisa. Bikin status 1, 2, 3. Kalau hanya omong, burung beo juga bisa. Satu waktu kami berdiskusi soal ilmu homiletika, ilmu berkhotbah. Orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Dia tanya, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, engkau punya maksud? Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis? Berapi-api atau berair-air? Saya bilang, hei, khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis. Bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin begitu. Jangan omong lain, bikin. Ada yang lebih parah. Pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron toh. Pikir lain,
omonglah. Bikin begitu. Kalau hanya omong, burung beo juga. Nah, untuk pendeta punya sudah selesai. Ada juga sarjana pertanian. Berarti dia sudah tahu ilmu, tapi tidak bisa tanam tomat. Ini sarjana peternakan. Berarti dia tahu ilmu, tapi tidak bisa kasih kawin babi. Jadi dia mesti lebih. Sarjana olahraga. Sarjana olahraga? Iya. Coba kau salto. Coba kau roll. Kau Nah, di sini kita belajar sesuatu. Belajar sama-sama 1, 2, 3. Ikut yang pendeta bilang. Belajar ialah perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Ulang. Belajar ialah perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Belajar itu ada 4 tingkatan. Berapa tingkatan? 4 kalau pakai bahasa Indonesia? 4. Pakai bahasa Inggris baru? Oke. Lihat sini. Ini anak dong gagal ini. Pendeta Yandi pernah melayani di jemaat yang jendela begitu tuh, terus jalan raya di situ. Jemaat dengar khotbah. Ada kendaraan lewat, dorang begini. Kendaraan lewat lagi, dorang begini. Kendaraan lewat dorang begitu. Lihat sini. Terus pas mereka lihat ada kendaraan lewat, saya lihat tetap saja. Tapi mata pindah begini. Baik. Belajar ada berapa tingkatan? 4 pakai bahasa Indonesia? Pakai bahasa Inggris? Pakai bahasa Makassar? Pakai bahasa Mandarin? Pakai bahasa Timur? Atau pakai bahasa roh? Oke, baik. Belajar ada 4. 1, belajar untuk tahu. Sama-sama. Belajar untuk tahu. Kasih tahu kawan di sebelah 3, 2, 1. Belajar untuk tahu. Untuk belajar untuk tahu, saudara punya sumber belajar banyak. Dari guru, dari dosen, dari buku, dari Google. Dari banyak hal yang bisa jadi sumber belajar bagi kamu. Tapi belajar untuk tahu itu bagus. Tapi itu tingkatan paling dasar. Dia naik sedikit. Belajar untuk tahu dan melakukan. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar untuk tahu dan melakukan. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Belajar untuk tahu dan melakukan. Ada orang sudah tahu tapi tidak bisa. Dia naik kelas lagi, kelas 3. Belajar untuk tahu, bisa melakukan, dan hidup dengan orang lain. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar untuk tahu, bisa melakukan, dan hidup dengan orang.
Sama-sama kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Belajar untuk tahu, bisa melakukan, dan karena ada orang yang dia sudah tahu, bisa melakukan, tapi dia membangun komunitas sendiri. Tidak mau bergaul dengan orang lain. Bagaimana saudara mau menyampaikan kepada dunia ini tentang sesuatu yang saudara tahu? Berbagi. Tidak mungkin kan? Yang paling tinggi dari sebuah belajar itu ini. Belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan. Bisa dengan orang lain, tetapi tetap menjadi diri sendiri. Itu paling tinggi. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar untuk tahu, bisa melakukan, bisa dengan orang lain, tapi tetap menjadi diri sendiri. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Belajar untuk bisa dengan orang lain, tapi saya tetap Timor. Saya mau bergaul dengan Jawa, Sumatera, Makassar, Cina. Saya tetap Timor. Kalau timur arah, timor suku. Beda U dengan O, tahu. Jadi jangan sampai saya berteman dengan orang Cina, saya pikir saya Cina. Padahal saya bisa jelas yang saya maksud. Nah itu 2 dulu. Pertama, jadi teladan dalam sudah bagus ya kasih naik. Engkau mesti jadi teladan dalam tingkah laku. Sudah bagus dia kasih naik lagi. Engkau mesti jadi teladan dalam kasih. Jadi teladan dalam kasih. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Teladan dalam kasih. Batu uji dari tindakan tingkah laku adalah kasih. Kenapa? Tidak semua yang kelihatan baik dibangun di atas kasih. Ingat, tidak semua senyum tulus. Kita datang, Salam, demikian salam. Kita selewat masa Betul? Pendeta Yandi khotbah di banyak bank di Indonesia. Terus pendeta bilang begini, ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap cantik. Dorang pakai pakaian bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan tertata rapi lagi. Ber-AC lagi. Wih, kita pergi ke bank ini macam tidak mau pulang. Macam mau lihat-lihat dong terus lagi. Lihat. Baru kita naik tangga terakhir. Dengan santun sekali dorang bilang begini. Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu. Siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi, lihat suami pas bangun. Terus dia bilang, selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Nah, saudara lihat, sudah tindakan ini. Dia mesti dengan satu yang menjadi landasan. Yaitu itu yang Paulus bilang. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Seperti untuk, dan bukan untuk. Sekarang ini jadi menarik. Hukum Taurat ada berapa? Ada berapa? Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Jadi berapa? 600. Dari 613 itu masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dari ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia dalam 2 kalimat. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu Tuhan Yesus simpulkan dia tinggal satu kata yaitu apa? Apa? Kasih itu apa?
Kalau kita belajar tentang kasih di kitab di surat Korintus, sebenarnya saya kasih pengantar sedikit sini. Paulus dapat informasi bahwa jemaat sudah mau pecah. Jemaat sudah mau pecah karena dua alasan. Alasan yang pertama, jemaat sementara membanding-banding hamba Tuhan. Separuh bilang hamba Tuhan yang baik itu mesti seperti Paulus. 1 kali khotbah 2.000, 3.000 orang bertobat. Separuh bilang tidak. Hamba Tuhan yang baik itu mesti seperti Apolos. Berkhotbah 5-6 jam orang tidak bosan. Ini Paulus dan Apolos tidak tahu. Tapi jemaat sementara mengelompokkan diri. Ini mulai kasih kacau ini jemaat mau pecah ini. Persoalan yang kedua adalah semua umat percaya kepada Tuhan Yesus itu dikasih karunia-karunia. Karunia dibedakan atas dua. Satu karunia motivasi. Karunia motivasi seperti berkhotbah, mengajar, menyanyi, mendampingi orang. Ada karunia manifestasi. Berbicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang lain-lain. Dua karunia ini setara dipakai untuk pembangunan jemaat. Jemaat bukan sibuk pakai karunia untuk membangun jemaat. Mereka membanding-banding karunia. Jemaat cuma pecah ini. Paulus marah orang. Kamu seperti anak-anak kecil saja. Itu di pasal 12 Paulus kemudian masuk di bagian terakhir Paulus bilang begini. Aku akan memberitahukan kepada kamu karunia yang paling utama. Dan karunia yang paling utama itu adalah kasih. Dia jelaskan. Sekalipun kamu tahu semua bahasa di dunia. Kamu tahu bahasa malaikat sekalipun dan semua bahasa manusia. Tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau hanya seperti gong. Sekalipun engkau punya pengetahuan yang sangat tinggi. Punya segala macam karunia yang bisa memindahkan gunung ke laut. Kalau kasih tidak ada, engkau tidak berguna. Sekalipun engkau memberi semua yang ada pada hidupmu. Bahkan dirimu diberikan untuk dibakar sekalipun. Kalau kasih tidak ada, engkau tidak ada faedahnya. Terus dia jelaskan kasih ada 15. Kalau saya jelaskan semua kita tidak pulang lagi. Ini malam kita tidak tidur. Dia kasih tahu yang pertama saja. Saya mau pakai ini di bagian pertama saja. Kasih itu dalam Alkitab, sabar itu bukan sama dengan menanti waktu pulang. Menanti kapan habis khotbah supaya kita lanjut. Itu bukan sabar itu. Alkitab menjelaskan sabar itu ada dua. Satu, sabar terhadap situasi. Sama-sama, 1, 2, 3. Ada situasi-situasi tertentu dalam hidup ini yang kita tidak suka lagi. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ada sakit dan penderitaan yang kita tidak mau lagi. Tapi firman bilang apa? Ada hal-hal tertentu dalam hidup yang kita sudah bosan dan tidak mau jalani lagi. Tapi firman bilang. Ada pendeta khotbah yang sudah terlalu panjang dan kita tidak mau lagi. Tapi firman bilang. Sabar terhadap situasi. Tapi yang kedua. Ada sabar terhadap orang. Sama-sama 1, 2, 3. Sabar terhadap orang. Ada orang-orang tertentu dalam hidup ini yang terlalu menjengkelkan. Tapi firman bilang. Ada tetangga-tetangga dekat kita punya rumah ini yang terlalu menjengkelkan. Tapi firman bilang. Ada kita pun teman di sekolah itu yang terlalu tapi firman bilang. Ada teman yang duduk di kita pun sebelah kiri atau kanan yang terlalu tapi firman bilang. Wah, itu. Dalam sabar itu ada Dulu itu sama dengan itu hari. Dulu ada satu binatang di dunia yang dia punya nama
ayam. Sekarang ada kok tidak? Ada. Ayam dulu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam betina. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Muncul ayam. Akhirnya itu ayam yang tadinya hanya ayam, sekarang menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam. Itu yang buat kita manusia yang bingung. Apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Tapi kita bisa bedakan dalam proses. Ada yang pelihara ayam kampung di rumah? 2 ekor ada? Yang 5 ekor ada? Lebih dari 5 ada? Kasih 1 dulu. Oke. Ayam kampung itu kita pelihara 6 bulan. Masih kecil juga. Masih kecil. Tapi dia punya daging enak kok tidak? Enak. Kalau betina bertelur kok tidak? Kalau dijual mahal kok tidak? Iya, karena itu ayam mengerti proses. Beda dengan ayam potong kan? Ayam potong itu baru pelihara 1 bulan saja dia punya mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau lihat langsung juga begini. Tapi itu ayam, mama-mama pulang dari pasar ikat di motor, dia kaki patah. Anak-anak gas-gas motor di samping kandang, besok itu ayam mati. Karena tidak tahu dalam kasih itu ada proses. Nah sekarang kita mulai. Kasih ini menjadi pusat yang paling membedakan kita dengan semua orang. Lihat sini. Oke. Sekarang kita mulai. Kasih saya harus bicara agak panjang kan itu paling sentral. Sekarang saya mulai. Hafal ikut yang pendeta bilang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Bisa hafal sendiri? Coba mulai 1, 2, 3. Kasih. Kasih tau kawan di sebelah 1, 2, 3. Kasih ialah tidak akan. Yang bisa hafal kita tepuk tangan buat orang. Yang sudah bisa hafal akan dapat CP. Oke. Nah, kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi, rujukannya jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Apa dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Kasih tau kawan di sebelah 1, 2, 3. Supaya jangan ada orang yang bilang begini. Saya terlalu hargai Anda. Saya terlalu hargai. Tapi setelah saya lihat Anda punya sifat asli begini. Maaf. Itu bukan kasih. Ego. Nanti pulang tanya mama. Tanya ibu. Ini ada ibu-ibu kita boleh tanya. Ibu-ibu. Melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit.
sesar itu abnormal. Ibu-ibu tuh waktu sakit melahirkan, kami suami saja tidak tolong. Kami hanya dari luar taruh tangan di kepala baru bilang, Yesus paling hanya. Sudah bilang Yesus lagi baru dia bayangkan, ini anak muka ikut siapa ini? Paling-paling hanya begitu. Kamu yang kecil-kecil ini, saya mau kasih tahu saudara-saudara dengar. Anak-anak punya jam tidur, itu orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, anak-anak punya jam. Banyak orang tua tidak tidur gara-gara kamu tidur. Jam 3 subuh pun masih ada orang tua gendong di punya anak begini toh. Betul kok tidak? Dalam keadaan sempoyongan tidak bisa tidur, seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu tuh seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau itu anak ada lari-lari nyamuk mana gigit dia tidak ada tuh. Tapi sudah tidur. Kamu semua ini lahir tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara. Betul kok tidak? Atau siapa di antara kamu yang lahir langsung bilang yes. Tidak. Orang tua ajar kamu bicara satu-satu suku kata. Ma, pa. Setelah sudah jadi pemuda begini, sudah besar, sudah lancar bicara. Suka bicara dengan orang tua? Ada suka bicara dengan orang tua? Lebih banyak waktu bicara dengan orang tua atau? Oh tahu juga. Kamu lahir itu kamu tidak bisa jalan. Betul kok tidak? Atau siapa di antara kamu yang lahir langsung putar ke kiri. Ada begitu. Orang tua ini dengar. Ajar kamu jalan. Pegang di tangan baru mulai ajar langkah. Ta. Sudah jadi pemuda begini. Suka jalan dengan orang tua? Siapa pun orang tua? Dengar. Saya hanya ingin menarasikan begini. Dengar. Kamu tidak tahu bicara, orang tua latih bicara. Kamu tidak tahu jalan, orang tua latih jalan. Setelah tahu bicara, tahu jalan, lebih banyak waktu kamu bicara dan jalan dengan teman. Coba pulang tanya orang tua, kenapa orang tua mau kasih makan kamu ini? Kenapa? Sampai-sampai ada orang tua bilang begini, anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut tidak apa-apa. Orang tua kalau sampai omong ikat perut itu bukan berarti dorang mau pakai stagen. Tapi dorang hutang gara-gara kamu. Semua pakai HP, Android, ada pulsa, utang. Itu orang tua utang untuk kamu. Kamu tidak tahu. Ada yang pakai mobil, pakai motor, utang semua itu. Orang tua utang. Gara-gara kamu ini. Kenapa? Kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Orang tua lahir kamu banyak-banyak. Berapa saudara? Ya. 3. Berapa saudara? 4. Berapa? 2. Tidak pernah titip kamu di mana-mana. Tidak pernah. Tapi kamu 3. Kamu 4, kamu 2, besok-besok sudah sukses, kamu bisa titip kamu pun orang tua di. Kenapa omong pelan?
bayangkan kamu pu orang tua itu. Orang tua, saya kasih tahu kamu. Orang tua itu, dulu kalau kamu pilek, nanti pulang tanya mama. Dorang tidak pernah pakai tisu. Tidak. Betul? Dulu kamu buang air besar, orang tua tidak pernah pakai sarung tangan. Tidak pernah. Langsung. Tapi kamu lihat. Kesibukan kamu datang kuliah dan lain-lain. Orang tua sakit. Ada anak kandung yang urus. Urus berapa hari? Saudara lihat, habis kamu pulang kuliah, ketemu satu laki-laki, ketemu satu perempuan, kamu sudah menikah. Itu orang tua tambah sendiri. Siapa urus? Kamu akan pergi bila perlu. Ada banyak yang tidak pernah perhatikan orang tua. Orang tua sudah sakit, baru tiba-tiba dia sampai. Sertifikat. Ini anak-anak macam ini. Ini anak kacau. Sudah. Biar kita menyanyi dulu, kita menyanyi. Ini lagu dunia tapi biar kita menyanyi di ibadat, tidak apa-apa. Saya izin Bapak. Thank you. Kita menyanyi. Kasih ibu. Kalau ini hari kamu diberi kesempatan terakhir ketemu orang tua. Besok sudah tidak lagi. Dia sudah mati besok. Apa yang akan kamu katakan bagi orang tua? Bayangkan saja. Kasih ibu. Hanya harap kembali kau tidak. Dia seperti apa? Coba kita menyanyi ulang ini lagu sambil bayangkan calon mama mantu. Punya muka. Kamu ini mau apa? Ulang. Kasih ibu. Kepada siapa? Saya hanya ingin mengajak kita. Lihat begini baru kamu sedih-sedih. Enggak, saya marah kamu ini. Begini baru sedih-sedih. Orang tua mau bicara sedikit dia pun baik. Marah. Ada yang bertengkar, beda pendapat dari orang tua, dia banting pintu. Ada? Saya mau kasih tahu kamu, yang marah dengan orang tua, dia banting pintu, itu karena dia belum tahu harga pintu berapa. Kalau dia sudah tahu, apalagi kayu begini, dia akan tutup dengan hati. Banting pintu masuk kamar, tidak mau makan. Untung orang tua kasih tidak terpatahkan. Ibu-ibu dulu itu. Itu kalau anak sakit, dorang langsung ambil ini handuk, taruh di air panas, kompres. Itu ibu-ibu dulu. Itu ibu Budi Wati Iwan dulu itu. Beda. Beda dengan ibu-ibu sekarang. Ibu-ibu milenial ini lain. Anak sakit bukan kompres. Anak sakit dorang foto. Sudah foto baru upload tulis Dede sakit.
cepat sembuh ya. Baru dia tutup dengan mama sayang dede. Itu mama pencitraan itu dibilang. Besok-besok jadi mama jangan begitu ya, jangan begitu. Jadilah ibu budi, wati dan jadi saudara lihat ya, kasih. Saya kasih tahu kamu. Hari ini kalau kamu tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, seperti apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus tidak jawab, tidak akan jawab. Tuhan, seperti apa engkau mengasihi aku? Tuhan tidak jawab. Dia merentangkan tangannya di kayu salib dan mati bagi saudara dan saya. Tidak ada kasih lebih besar dari itu. Kan itu batu uji dari tindakan. Kasih. Kasih su bagus. Dia kasih naik lagi. Pertama tadi, engkau mesti jadi teladan dalam kata-kata su bagus dia kasih naik. Engkau mesti jadi teladan dalam tingkah laku sudah bagus dia kasih naik. Engkau mesti jadi teladan dalam kasih. Sekarang dia kasih naik. Kasih sudah bagus ini anak mantap. Tapi dia mesti diteguhkan lagi, ditegaskan. Engkau mesti jadi teladan dalam kesetiaanmu. Batu uji dari kasih adalah setia. Seperti siapa? Setia mau sampai kapan? Apakah balas? Untuk apa? Karena itu setia sampai kapan? Amin. Bisa setia? Apapun keadaannya tetap setia? Betul? Mantap. Dengar, makin setia seseorang kepada Tuhan, dia akan makin setia pada pasangannya. Nona, menikahlah dengan laki-laki yang setia pada Tuhan. Jangan percaya dia punya garis sepotong di sini, jangan percaya. Besok-besok bukan satu garis, semua habis. Karena itu, kamu sudah ada pacar belum? Saya sangat prihatin dengan saudara. Kalau sudah ada pacar, ajak dia ikut ibadah pemuda. Kakak, ibadah. Dia tidak mau, ibadah. Dia tidak mau paksa, ibadah. Nanti kalau dia tidak mau baru kasih tahu, ada kue. Oke. Setia, dengar. Setia itu saya ingin menjelaskan dua. Satu, setia itu komitmen satu hari demi satu hari, demi satu hari, demi satu hari. Itu setia. Setia itu berkaitan dengan komitmen satu orang, melibatkan orang lain dan melibatkan Tuhan. Itu bukan bicara sendiri. Karena itu kita butuh setia. Kedua, setia itu sebuah kesadaran. Kesadaran, kalau engkau setia dengan Tuhan, setiap kali engkau melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, kesadaran itu bilang, sadar. Setiap kali engkau memaki, sadar. Jelas, kesadaran. Kenapa? Semua ini akan berubah. Saya berkhotbah, saya bilang, pacaran dengan menikah itu dua hal yang beda. Beda. Waktu pacaran,
laki-laki bisa datang apalagi kalau bulan Februari. Apalagi tanggal 14 Februari itu hari apa? Pemilihan umum. Itu hari pemilihan umum. Hei, sudah menggunakan hak pilih? Apalagi 14 Februari, laki-laki bisa bawa bunga, dia bisa sembunyi di belakang sambil berlutut. Dengan romantis dia bisa bilang, I love you. Itu pacaran. Sumenika paling-paling dia pulang dia bawa bunga pepaya. Dia bisa buang di meja pada bilang, kau tumis makan. Tadi saya sudah makan dan teman-teman. Berubah. Waktu masih pacaran, perempuan berani terantuk sedikit di batu, laki-laki bisa marah batu. Dia bisa batu. Batu, kau bikin saya punya ayang. Pacaran. Sudah menikah, jalan dia terantuk, ya laki bilang, kau punya mata taruh di mana? Dasar turunan tanganga. Masih pacaran. Yang perempuan belum jatuh, laki-laki sudah tangkap. Kadang-kadang pakai minta tolong. Non, jatuh dulu. Pacaran. Sudah menikah, naik motor sama-sama, tabrak anjing, jatuh. Yang laki-laki ambil motor, lupa ambil dia po istri. Istri protes, papa kenapa ambil motor tidak ambil saya? Dia pun suami, mama minta maaf, mama sudah lunas tapi motor masih malah. Akan ada yang berubah, hanya satu saja, itu komitmen terus. Setia dengan Tuhan, amin. Setia dengan orang tua, yakin. Seperti wanita menangis demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku sampai ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani. Mari lebih lagi sambil angkat tangan katakan, sampai ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia mau melayani.
Tambah belum habis. Kan masih tinggal satu toh. Ada satu pak dan dia punya istri. Istri bilang dia suami bilang, Papa ini sudah tidak setia. Papa sudah berubah. Papa sudah tidak seperti yang dulu lagi. Dia punya suami bilang, berubah bagaimana mama? Coba mama bilang. Papa sudah memang tidak kayak dulu. Dulu itu sedikit-sedikit papa sudah ajak mama makan. Coto Makassar. Dulu sedikit-sedikit papa sudah ajak mama beli pakaian. RB. Yang bekas. Dulu sedikit-sedikit papa datang dan tutup mata sayang, tutup mata. Bah. Tapi sekarang papa sudah tidak begitu lagi. Papa sudah berubah. Terus dia pun suami begini, Mama, coba mama pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang kalau sudah dapat ikan, dia masih buang umpan? Dia punya istri bilang, oh jadi selama ini papa hanya umpan-umpan mama? Selama ini papa kira mama ikan? Malam mau tidur, dia punya istri masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Suami datang mau buka pintu begini, tidak bisa. Ma, iya, buka pintu sayang. Tidak. Mama, iyo, buka pintu, tidur di luar. Mama kenapa bikin papa begini? Mama ingat kita dua suami istri. Sampai kapanpun kita suami istri. Terus istrinya begini, Papa, coba papa pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan dia punya ikan? Memang setia toh. Ini setia semua ini, muka setia semua. Saya lihat saudara ragu sendiri dengan setia. Oke, 4. Yang pertama tadi jadi teladan dalam kedua teladan dalam 3 teladan dalam kasih. 4 teladan dalam Sekarang yang kelima. Ini paling tinggi. Dan ini ukuran supaya mau ini dunia mau berubah seperti apapun. Generasi Kristus tetap akan ada. Tetap eksis sampai kapanpun. Kan ini paling tinggi. Engkau mesti jadi teladan dalam kesucianmu. Engkau mesti jadi teladan dalam kesucianmu. Kenapa kesucian itu penting? Tuhan yang kita sembah, dia kudus, dia suci. Amin. Yang kudus, yang suci tidak dapat bersatu dengan tidak kudus, tidak suci. Tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Banyak orang bisa melayani tapi tidak menjaga kekudusan hidupnya. Jadi dia tidak menyatu dengan Tuhan. Dia menjadi aktivis pelayanan yang melayani pekerjaan Tuhan, bukan melayani Tuhan. Dia sibuk. Di semua ibadah dia hadir. Bahkan maha hadir. Ibadah pemuda dia ikut. Remaja dia ikut. Sekolah minggu dia ikut. Lansia ikut. Kaum bapak ikut. Kaum ibu ikut. Dia ikut semua. Maha hadir. Tapi kalau tidak menjaga kesucian, dia tidak menyatu dengan Tuhan. Pendeta Yandi, khotbah tiap hari, menyatu dengan Tuhan? Belum tentu. Saudara menyanyi tiap hari, main musik tiap hari, menyatu dengan Tuhan? Belum tentu. Kalau suci, kudus itu sama dengan terang. Tidak suci, tidak kudus sama dengan gelap. Yang terang tidak bisa menyatu dengan yang... Saya mau tanya, kalau kita di terang, bisa lihat orang di gelap? Bisa? Orang di gelap, bisa lihat kita di terang? Lalu kenapa kadang-kadang orang sudah di terang dia kembali ke gelap?
Karena dia suka begini. Ini apa ini begini? Apa? Kalau dia sudah begini, tidak lama dia akan begini. Saya mau tanya, khusus yang laki-laki. Laki-laki, handphone aman? Bukan pola rumit? Harus pakai sidik jari lah, harus pakai kontak. Engkau polisi rahasia? Hati-hati, karena hanya dengan kekudusan kita menyatu dengan Tuhan. Ingat, perkataan tingkah laku, kasih kesetiaan, urusan dengan manusia. Waktu kita bicara tentang kesucian, kita bicara kita dengan Tuhan Allah. Manusia kita tipu, tapi Tuhan menyelidiki hati. Selidiki, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang turunin. Sekali lagi lebih sungguh katakan, selidiki lihat hati kami, lihat hati, apakah kami sungguh mengasihimu, Yes, Kau yang Maha Tahu dan menilai. Tak ada yang tersembunyi, telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tetapkan hatimu bagi Tuhan. Ambil waktu doa sedikit. Katakan sesuatu kepada Tuhan dengan jujur. Karena Tuhan menyelidiki hati. Mungkin yang akan engkau sampaikan itu sesuatu yang tidak pernah engkau ungkapkan kepada orang lain. Ada hal-hal tertentu dalam hidup yang kamu tutup-tutupi, tapi Tuhan tahu. Biar Tuhan jamah hidup kita satu-satu. Supaya betul-betul kita menyatu dengan Tuhan. Selidiki aku, lihat hati kami. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Sekali lagi lebih sungguh, selidiki lihat hati kami. Apakah ku sungguh mengasihi? Tuhan Engkau Maha Tahu dan terus menilai kami. Tak ada yang tersembunyi. Sama-sama katakan,
kebaikan-Mu, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau datang. Mari kita lagi semuanya. Akan pilihan telah kulihat kebaikan-Mu tidak habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat tetap setia. Kau lebih 10 sekali lagi katakan. Kau dapat tetap setia. Tuhan yang paling tahu apa yang ada dalam hati kami semua. Kami rindu Tuhan jamah hati kami, Tuhan sentuh hidup kami. Tuhan tahu kami bersih atau kotor. Karena itu akan membuat kami menyatu dengan Tuhan atau tidak. Tuhan tolong pegang kami kuat-kuat, Tuhan peluk kami kuat-kuat. Masa muda kami indah tapi sekaligus berat. Tolong supaya anak-anak Tuhan ini menjaga kesucian hidup mereka sampai akhir. Supaya mereka jadi anak muda yang berkenan kepada Tuhan. Mereka membanggakan bagi keluarga, bagi bangsa ini dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam kekudusan hati mereka itu kami percaya masa depan sungguh ada dan harapan mereka tidak akan pernah hilang. Mereka semua diberkati di dalam nama Tuhan. Tuhan kami percaya kasih-Mu dahsyat. Biarlah Engkau pegang kami kuat-kuat dan tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Terima kasih untuk firman-Mu, kami renungkan dalam keterbatasan kami. Tapi kami tahu kalau Tuhan dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami rindu firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan, seberapa banyak kita yang diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Luar biasa. Terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Yandi Manobe yang telah menjadi saluran berkat buat kami di tempat ini. Tuhan Yesus terus memberkati dan memakai dimanapun berada. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita mau bersorak bagi Tuhan lebih lagi. Oleh sebab itu teman-teman semua bangkit berdiri. Bebaskan diri saudara, bebaskan roh saudara malam hari ini. Kita mau mengalami Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Haleluya. Siap berjoget bagi Tuhan kita, amin. Puji dan seru nama Yesus, bebanmu
sukacita di dalam-Mu Tuhan Yesus. Semua siap joget bagi Tuhan kita. Dan penuh kuasa, sorak-sorai kasih-Nya melawat kita. Sekarang menyanyikan kebesaran-Nya, kuat dan penuh kuasa. Sorak-sorai kasih-Nya melawat kita, jadi bagi Dia. Musim memuji Tuhan. Come on, come in. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, kuat dan penuh kuasa. Sorai-sorai karena kasih-Nya melawat kita dan bagian. Menyanyikan kebesaran-Nya, kuat dan penuh kuasa. Sorai kasih-Nya melawat kita. Menyanyikan kebesaran dan kuat dan penuh kuasa. Sorai kasih-Nya melawat kita, jadi bagi Dia. Bagi Dia, jadi bagi Dia, jadi bagi Dia. Because sorak bagi nama Tuhan kita. Sebab Dia Tuhan segala-galanya bagi hidup kita. Lebih lagi Tuhan, kami mau terima kuasa-Mu, sukacita-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Semuanya siap? Come on. Tunaikan syukur kasih-Mu di dalam hidupku. Jangan terluku bersama sekutuku. Let's go. Yesus kalah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus kalah segalanya, seluruhnya ku berikan hatiku untukmu. Gold Sisi, tunaikan syukur buat segala kasih-Mu, tiada terukur. Semuanya siap lompat bagi Tuhan kita. Let's go. Yesus kalah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus kalah segalanya, seluruhnya ku berikan hatiku
seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus Allah melebihi semua yang ada padaku. Yesus Allah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Seutuhnya hidup kami mau persembahkan kepadamu Tuhan. Sorak-sorak yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Teman-teman semua, lagu pujian ini biar menjadi doa kita. Di sepanjang kehidupan kita, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Come on. Telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaanmu. Sama-sama kita nyatakan. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang membantu. Teman-teman semua, mari angkat tanganmu, katakan. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan untuk mencetak kebesaranmu, perbuatanmu bagimu Tuhan, segenap masa mudaku sampai akhir nafas. Kan saja beritakan, berikan sorak-sorak. Kau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaanmu. Dengan iman katakan, ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang membantu. Dari hatimu sama-sama katakan, ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan untuk beritakan kebesaran, perbuatanmu bagimu Tuhan, segenap masa mudaku sampai akhir nafas. Kan terjadi takkan namamu Yesus. Teman-teman semua, mari angkat tangan kita, biar pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Segenap masa muda kita memberikan bagi nama Tuhan kita. Sama-sama kita serukan. Hey, 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 hey. Come on. Kita berikan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku,
Haleluya. Sebab Dia Tuhan yang menjadi pembela hidup kita, amin. Tidak ada yang perlu kita takutkan dan tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Sebab Tuhan yang bersama-sama dengan kehidupan kita. Woo! Semuanya bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita, come on. Ku saksikan perbuatanmu dalam hidupku. Sama-sama kita nyatakan. Ku buktikan betapa besar kuasa-Mu, Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan. Ku katakan, Tuhanlah pembelaku, ku tak takut akan hidupku bagi dalam-Mu. Serukan, Yesus Tuhan Raja di Gol Sisi. Ku saksikan perbuatanmu dalam hidupku. Ku buktikan betapa besar kuasa-Mu. Sama-sama kita katakan. Ku katakan. Let's go. Tuhanlah pembelaku, ku tak takut akan hidupku bagi dalam-Mu. Yesus Tuhan Raja. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Sebab Dia Tuhan yang mencari perisai hidup kita. Yesus namanya. Oh, kami bersyukur Tuhan punya sahabat, punya Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu, ku meninggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang menerangkan hidupku, Kau yang dapat mujizat-Mu. Tuhanlah kemenanganku. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu, ku meninggikan. Katakan. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperangkan hidup, Kau yang dapat mujizat-Mu. Tuhanlah kemenanganku. Sama-sama katakan. Tuhanlah pembelaku. Dengan segenap iman katakan. Oh, jangan gentar. Imanku di dalam-Mu. Serukan. Yesus Tuhan Raja pimpin. Tuhanlah pembelaku, ku tak takut.
Oh, yang percaya kita adalah orang-orang yang menang, berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya mau pujian yang terakhir ini kita mau lebih lagi bersorak, bebaskan dirimu saudara. Sebab kita orang-orang yang menang dalam Kristus. Haleluya. Sama-sama kita serukan. Sing. Dengan pasti nyatakan kekuatannya di hidupku. Sama-sama katakan. Bangkitlah dan berkata atas hidupku. Dengan pasti, dengan iman kami Tuhan Yesus, kedahsyatannya di hidup, kedahsyatannya. Dengan segenap hati, sama-sama katakan, imanku. Tuhanku hebat, Yesusku berkata, melangkah bersama. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi bagi Yesus, ku bersorak, ku mengangkat tinggi bangsa, bagi kemenangan. Bangkitlah dan atas hidupku. Dengan pasti, dengan iman kami Tuhan Yesus. Oh, kedahsyatannya. Saya rindu melihat tangan-tangannya terangkat, katakan imanku berkata, Yesusku. Tuhan melangkah. One, two, three. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi bangsa, bangsa kemenangan. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi bangsa kemenangan. Oh, Yesus. Saya percaya boleh lebih dahsyat lagi daripada ini. Come on.
orang-orang yang menang di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur berterima kasih untuk kasih-Mu yang Kau nyatakan atas kehidupan kami Tuhan. Teman-teman boleh duduk kembali. Ya, malam ini luar biasa ya. Sudah capek? Sudah. Oke. Dengan hormat karena kita juga ada perwakilan dari Ibu Lin, dari Yaski. Jadi kita akan persilahkan beliau untuk memberikan cenderamata untuk Bapak Pendeta Yan di Manobe. Ya, saya persilahkan kepada Bapak Pendeta Yan di Manobe dan Ibu Lin untuk maju ke depan. Ya, silakan Pak. Iya. Ya ini dulu dari. Iya. Silakan. Hah? Iya. Boleh. Oh, boleh. Biar kelihatan pesertanya. Iya. Oke. Iya. Oke, bentar satu lagi. Ada 3, ini ada 3. Ya oke, sekali lagi. Ya, sekali lagi Pak, Ibu, sekali lagi oke, tangannya boleh 5 ke atas semuanya yang belakang. 5, agrinya mana agri? Oke. Ya, silakan. Tangan 5. Oke, baik, kasih tepuk tangan. Sekali lagi, masih kurang, oke. 5, ya. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah lagi buat. Oke, nanti kalau nanti setelah. Iya. Ini sudah mau ditutup toh? Ditutup dulu toh? Ibadahnya ditutup dulu toh? Ya. Cepat. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini.
puji, hormat dan sembah hanya bagi Tuhan. Yang telah menciptakan dan memelihara kami, menolong kami hingga saat ini. Dalam hidup ini ada banyak sekali dinamika. Ada susah, ada senang, ada sehat, ada sakit, ada sukses, ada gagal. Tapi kalau kami ada hingga hari ini, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Membuat kami semakin optimis. Kami akan menjalani pergumulan kami ke depan ini bersama-sama dengan Tuhan. Sampai pada masa depan yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih untuk persekutuan malam ini. Luar biasa. Tuhan pakai semua orang. Anak-anak Tuhan yang memberi diri mereka untuk pelayanan. Kami semua terbatas, tapi punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan menyempurnakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, tapi juga sekaligus menjadi berkat bagi kami sekalian. Diberkatilah semua yang datang di dalam nama Tuhan. Yang ada dalam ibadah ini, kami berdoa yang lemah dikuatkan. Yang ragu-ragu Tuhan berikan iman. Yang putus asa ada harapan di dalam Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Dan hati yang hancur, yang berduka cita, ada penghiburan sejati dari Tuhan. Supaya kalau kami pulang dengan sukacita. Bukan karena kami tanpa masalah. Tapi karena kami sungguh tahu Tuhan Yesus yang baik. Tidak akan pernah biarkan kami berjalan sendiri. Malam hari ini untuk kebersamaan yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih banyak. Kami percaya tidak ada yang kebetulan dalam nama Tuhan. Dan kami menikmati semuanya karena dan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa khusus bagi Yaski. Kami bersyukur untuk yayasan ini. Terima kasih banyak ya Bapak. Biarlah jiwa-jiwa dijangkau lewat siaran ini. Kami berdoa bahwa orang mengenal Tuhan juga melalui siaran ini. Kami berdoa dia akan makin luas di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang memberi diri melayani Tuhan melalui Yaski diberkati selalu. Kalau mereka membutuhkan kebutuhan lainnya untuk Yaski, Tuhan yang akan buka jalan buat Yaski. Dia makin bersinar di dalam nama Tuhan. Kemuliaan Tuhan nyata dan terangmu bersinar melalui Yaski. Terima kasih banyak ya Bapak. Kami semua punya pergumulan pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, sakit, penderitaan dan lain-lain. Kami taruh di dalam tangan Tuhan malam hari ini. Dengarkanlah kami dan jawablah kami seturut dengan kehendak dan rencanamu. Berikanlah kepada kami iman supaya kami terus percaya pada Tuhan. Sekalipun kami dalam situasi hidup yang tidak menguntungkan. Kami semua Tuhan berkati. Kami juga berdoa Yaski Tuhan berkati. Semua orang tua yang ada di sini Tuhan berkati. Anak-anak muda semua ini Tuhan berkati. Biarlah masa muda mereka persembahkan hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Yang baik Tuhan siapkan atas mereka. Kami percaya Tuhan bahwa mereka milik kepunyaan Tuhan. Akhirnya Tuhan. Semua yang kami lakukan hari ini semuanya. Kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sambil kami terus berharap Tuhan memberkati kami. Karena itu kami arahkan hati kami kepada Tuhan. Menyambut berkat-Mu. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan pasti menjaga keluar masukmu dari saat ini. Kekal selama-lamanya, sama-sama kita katakan. Amin.